Untuk menggerakkan kita untuk semangat-semangat dulu sedikit ini setelah dua presenter ya Pak Sukyar, izinkan dulu menyimak lirik-lirik ini. Marsnya ini 2 menit tapi lumayan bisa menghangatkan suasana ya. Saya akan kirim dulu bagi yang sudah melihat, jangan bosan. Adik-adik mahasiswa senang di video, senang tampil ya Bu Imelda. Ini 2 menit kita coba. Wahai putra-putri pertiwi, para punggawa bangsa, jaga energi untuk negeri, nyala sepanjang masa. Nusantara nan kaya, bukti anugerah mineral melimpah ruah. Jujur, cerdas, terampil, dan bijak mengolah, wujudkan nilai tambah. Generasi emas putra putri cemerlang, masa depan luas terbentang. Bersama Politeknik Energi dan Pertambangan, ESDM gemilang. Wahai putra putri pertiwi, para punggawa bangsa, jaga energi untuk negeri, nyala sepanjang masa. Nusantara nan kaya, bukti anugerah mineral melimpah ruah. Jujur, cerdas, terampil, dan bijak mengolah, wujudkan nilai tambah. Generasi emas putra putri cemerlang, masa depan luas terbentang. Bersama Politeknik Energi dan Pertambangan, ESDM gemilang. Bersama Politeknik Energi dan Pertambangan, ESDM gemilang. ESDM gemilang. Wahai putra putri pertiwi, para punggawa bangsa, jaga energi untuk negeri, nyala sepanjang masa. Nah, itulah Mars PP ya, ditulis tahun 2021. Nah, tibalah saatnya kita akan menghadirkan Pak Sukyar sebagai penanggap pada acara ini. Pak Sukyar ini punya banyak sekali pengalaman ya. Izinkan Pak Sukyar saya share-nya yang saya pernah produksi 3 tahun lalu. Sepertinya masih update datanya ya. Ia telah melalui perjalanan yang panjang dan pengalaman yang lama untuk menggeluti sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi di Indonesia. Pada buku Spirit Geologi 2, Pak Sukyar bersama 10 geologis lainnya, Pak Wimpi, Pak Surono, Pak Jajang, mantan Kepala BPSDM, dan Pak Ade Jumarma, itu perjalanan Pak Sukyar, ya, S1 di Geologi ITB, kemudian menyelesaikan program doktornya di Monash University. Kemudian ini pengalaman kerjanya, mulai dari Direktur Vulkanologi, kemudian juga Sekretaris Jenderal di GSDM, dan kemudian pernah di Badan Geologi, dan terakhir di Minerba, dan menjabat beberapa komisaris sampai saat ini menjadi komisaris di PT Pali. Ini Pak Sukyar ini yang tidak pernah takut berurusan dengan kebijakan ya, aturan undang-undang dan sebagainya pada saat itu. Jadi digelari sebagai bentara utama sumber daya mineral Indonesia. Ini catatannya cukup banyak di sini, nanti saya seperti biasa share. Pak Sukyar juga waktu zaman bekerja, saya tahu Pak Sukyar itu gemar olahraga. Tim tenis di vulkanologi. Itu sekilas perjalanan Pak Sukyar ya. Pakar di bidang ilmu kebumian ini gemar memasak ternyata, dan menyukai musik, olahraga.
Sosok pekerja keras yang tangguh dengan segudang pengalaman yang dipetiknya dari sederet tempat pengabdian. Seorang pemikir yang tak kikuk berhadapan dengan bidang kebijakan dan regulasi. Pemimpin yang di pundaknya tersemat setumpuk harapan untuk membawa Badan Geologi yang dipimpinnya dulu ke dalam keberadaan yang lebih bermakna, sehingga lembaganya dapat menunaikan tugas dan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat luas. Itulah yang kami bisa persembahkan di akhir buku Spirit Geologi 2 ya, yang menghadirkan 11 para ahli kebumian. Kepada Pak Sukyar dipersilakan untuk memaparkan, menanggapi dua materi presentasi yang disampaikan oleh dua dosen PLP. Kepada mahasiswa tolong nanti di-share Mas materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Priyatna, Kang Parpar atas introduction-nya. Pertama saya terima kasih atas kesempatan tampil di Politek Energi dan Pertambangan Bandung. Dan ini rasanya yang pertama kali. Dari dulu saya pikir, wah kapan saya bisa muncul di sini ya. Minimal memberikan suatu inspirasi ya. Bagaimana hilirisasi itu harus berjalan di Republik Indonesia. Dan saya terima kasih sekali nih, banyak informasi yang didapatkan dan juga diekspos di acara ini oleh Pak Saptanto dan Ibu Imelda. Kalau dengan Pak Saptanto saya sudah sering diskusi ya. Saya kira pertama kali mungkin kita interaksi di forum resmi Ibu Imelda. Langsung saja Pak, mungkin saya tidak panjang lebar, tapi ingin share juga apa yang saya tahu dan memberikan juga komentar, memperkuat hasil penelitian yang dilakukan teman-teman di PIP. Silakan Pak, slide pertama bisa ditampilkan aja ya. Mudah-mudahan ada dari teman-teman PT Timah ataupun Main ID di sini. Saya mengharapkan sebenarnya manakala penelitian ini sudah sampai di ujung dan masuk pilot plan, biasanya kesulitan di Indonesia itu dalam pendanaan. Maka sebenarnya itulah peran BUMN di Republik Indonesia yang sifatnya pionir itu dilakukan oleh BUMN. Saya kira teman-teman PT Timah sudah melakukannya untuk rare earth elements ya, logam tanah jarang, dan sekarang ini sudah saatnya juga masuk ke wolfram yang dilakukan juga cukup jauh, saya kira sudah sampai ke beneficiasi ya, nanti sebentar lagi masuk ke ekstraksi. Jadi apa yang dilakukan tentunya sejalan dengan semangat hilirisasi di Indonesia, dan ini sejalan juga dengan semangat silkural ekonomi. Jadi silkural ekonomi itu tidak lagi mengenal, artinya per definisi sirkular ekonomi dalam konteks material tidak ada lagi ujung dari pemanfaatan mineral. Jadi semua itu berputar-putar ya. Dalam konteks ini apa yang dilakukan teman PIP misalkan dengan melakukan penelitian pada slag ini menjadi penting agar unsur-unsur yang kaya di dalam slag itu menjadi berharga dan bisa ekonomis untuk dikembangkan. Saya kira semakin ke sini kebutuhan unsur-unsur yang traces sifatnya itu makin besar, baik untuk terhadap wolfram ya, tungsten, dan biasanya wolfram ini kalau kita sekolah untuk mengcrush, menghancur batuan itu pasti pakai tungsten carbide ya, karena sangat keras. Saya nggak pernah lupa ya, tahun 85 saya sekolah, itu selalu menggunakan ini setiap saat sampai membuat rock itu menjadi powder ya, di tungsten carbide. Dan sangat banyak sekarang dipakai sebagai alat ya, tool steel ya, terutama untuk membentuk, mengukir dengan bahan dan baku logam lainnya. Saya mulai dari aspek geologi ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman PIP ini sebenarnya sambungan dari apa yang dilakukan di Badan Geologi ya, Pak Saptanto. Ini sudah memberikan arahan
model deposit way. Saya mendengarkan tadi, biasanya kalau tidak mendengarkan kita tidak tahu ya filosofi dari penelitiannya ya, dasar penelitiannya. Dan ternyata dari hasil penelitian ini selalu SN itu menjadikan pathfinder ya, menjadi petunjuk adanya Wolfram. Nah, nanti mungkin Bu Emilda sangat menarik kalau kita lihat ini pasti ada konteksnya atau koneksinya dengan ore yang masuk ke mentok, di mana kasih rate-nya ada 40%, tetapi tidak ditemukan mineral-mineral yang membawa wolfram ya. Ini menjadi menarik ini. Apakah jangan-jangan ada solid solution SN dengan W ya? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Karena pada prakteknya, pada faktanya yang disampaikan Bu Emilda, di mana ada SN pasti ada W ya, wolfram ya, tadi dari berbagai sumber. Jadi menjadi pertanyaan juga apakah memang SN ini hanya satu-satunya pathfinder ya? Bagaimana dengan yang lainnya, unsur tantalum, niobium maupun titanium? Kalau kita lihat artikel di beberapa tempat juga titanium itu menjadi pathfinder, petunjuk adanya SN ya. Saya nggak tahu mungkin di Indonesia tidak demikian, hanya SN lah yang bisa mendorong arah eksplorasi di mana keterdapat SN itu positively correlated dengan kehadiran wolfram secara ekonomis ya. Pertanyaan berikutnya, kalau kita ingin mengarahkan eksplorasi, ini juga belum disampaikan tadi, apakah W dan SN ini selalu dengan S-type granite? Kalau iya, maka untuk arah eksplorasi, database-nya teman-teman di Badan Geologi bisa juga melihat di mana S-type granite ya. Nah, ini menjadi penting juga gitu ya. Karena kalau kita lihat S-type granite itu kejadian sangat berbeda dengan nanti saya akan gambarkan di mana sebenarnya SN yang ada di Grayson itu monasit, selalu kita menghubungkan SN ini dengan monasit, sebenarnya kejadiannya sangat berbeda ya, dan tidak pernah digambarkan di ore yang kita studi PP, nggak pernah digambarkan apakah ada REE atau tidak ya kan. Saya nggak melihat data tadi ya, RE atau tidak. Sebenarnya secara eksperimental petrologi keduanya itu berbeda, tidak bisa terjadi bersama-sama. Nanti kita akan lihat. Oke, saya tidak coba, mungkin saya juga miss mungkin informasinya. Apakah granit yang juga terjadi yang merupakan atau diterobos oleh urat kuarsa itu sebenarnya Grayson ya, by terminologi ya, karena saya tidak mendapatkan gambaran juga apakah granit itu ada mengandung mineral-mineral pembawa wolfram atau tidak ya, atau hanya di urat kuarsa, karena urat kuarsa kan sebelahnya kan ada hostnya granit nih ya kan, apakah keduanya SN dan wolfram ada atau tidak. Oke. Ini kaitan dengan penambangan ya, ini kaitan dengan pemberian konsesi pertambangan ya. Apakah someday di Indonesia ini dimungkinkan tidak adanya IUP untuk wolframite? Jadi tidak dihubungkan, oke lah, selama ini kan kita menjadikan wolframite itu sebagai byproduct. Kalau ada SN, ada wolframite. Apakah memungkinkan tidak someday ada IUP yang memang dedikasinya untuk wolframite? Wolfram ya, sama dengan REE ya. Sebenarnya keinginan saya adalah, dan sekarang sudah ada ya kandidat untuk wilayah usaha pertambangan itu yang khusus untuk logam tanah jarang. Someday mungkin juga ada untuk wolfram ya. Oke, lanjut saja Pak. Coba lihat. Lanjut. Oke. Itu kaitan dengan geologi ya. Kemudian pengembangan industri.
Saya terima kasih di Emilda ya. Kayaknya teman-teman sudah jauh penelitiannya di dalam konteks bagaimana pengkonsentrasian tungsten bearing minerals ini dilakukan ya dengan berbagai cara ya, dan ini bisa dilanjutkan. Rasanya sudah banyak sudah terlihat titik terang di mana beneficiasi yang dilakukan ini sudah dijadikan model ya. Saya tentunya senang manakala ini akan dilakukan lebih jauh lagi ya. Kemudian adalah saya ada informasi nanti Ibu Imelda yang ditampilkan oleh Pak Setiawan. Tadi saya sudah menyinggung sedikit mineralogi yang masuk ke ya, konsentrat timah yang masuk ke mentok ya. Saya nggak melihat kenapa teman-teman timah tidak mendapatkan atau tidak mengidentifikasi adanya W minerals, tungsten minerals ya. Ini menjadi menarik. Padahal pada saat kita melihat katakanlah di track 1, saya nggak tahu track 1 seperti apa, track 2 wolframnya tinggi ya, 0,1% ya, hampir 10.000 ppm ya. Yang agak pelik nih, agak pertanyaan sedikit ya. Kalau someday kita ingin mengembangkan industri metalurgi, artinya pengolahan pemurnian untuk mengekstrak wolfram ataupun alloy wolfram someday, ini apakah bisa nggak diberikan gambaran kira-kira source mana yang dipakai gitu loh. Saya melihat kok sepertinya slide 2 itu sudah ada gambaran sustainability pasokannya. Instead of the other sources ya. Tadi kan ada sources di konsentrat, kemudian konsentrat 1, konsentrat 2 ya kan. Ya, kemudian ada di anode slime, dan yang sangat promising kayaknya adalah di slide 2. Cuman kita sampai saat ini rasanya juga PT Timah tidak pernah mengeluarkan, ataupun saya tidak tahu angkanya berapa slag 2 yang keluar setiap saat atau per tahun ya, sehingga ini bisa menjadikan basis di dalam pengembangan atau ekstraksi wolfram selanjutnya. Kemudian saya kira ini kan tinggal penelitian ekstraksi logam ya. Saya kira pembenahan yang dilakukan, flow proses ini sudah ada di artikel, dan ini akan dipertajam, tentunya akan diimprove oleh teman-teman di PIP. Kemudian yang penting adalah tentunya supaya ada ketertarikan swasta masuk di dalam industri metalurgi, maka perlu ada kajian teknologi. Paling tidak ada gambaran sedikit ya. Apa yang harus parameter apa yang harus kita tajamkan pada saat kita melakukan kajian ekonomi ya. Oke, lanjut sedikit. Masih ada waktu, Pak Priyatna, masih oke nggak ya? Masih, Pak, silakan. Ya, oke. Ini hanya gambaran saja ya. Kalau kita lihat memang tadi Bu Emilda sudah menyampaikan bahwa SN itu pasti lebih dulu ada ya, diketahui orang karena ini kaitan dengan bronze ya, campuran Cu dengan SN ya, dan temuannya sudah lama. Manakala SN itu dilebur maka terdapat buih ya, dan kalau kita lihat wolfram lebih kemudian ditemukannya ya. Saya hanya ingin menampilkan, saya selalu menampilkan ini bahwa negara maju itu susah kita compete gitu loh. Karena mereka banyak temuan-temuan sifat fisik, sifat kimia sudah dia perdalam, sehingga banyak inovasi-inovasi yang mereka lakukan ya. Dan sampailah mereka, karena mereka punya kehandalan di dalam sains ya, maka sejak revolusi industri di Inggris abad ke-18, mereka haus dengan logam-logam dan mencari kemana-mana, dan awal abad 20 mereka sudah kelimpungan kehabisan bahan baku. Maka mereka melakukan ekspansi ke semua negara termasuk
Indonesia ya. Maka muncullah kemudian istilah critical raw materials ya. Sebenarnya kita nggak perlu ikut-ikut karena semua ada di Republik ini ya. Dan ini adalah kesempatan kita bukan hanya untuk wolfram tetapi untuk side produk lainnya. Lanjut saja ya. Ada 3 unsur yang mengapa negara maju ini, sekali lagi menambahkan sedikit kenapa negara maju itu lebih unggul ya, lebih awal. Ternyata ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Pertama, keterbukaan di dalam berpikir, menuangkan hasil penelitian, menuangkan hasil pikiran. Kemudian adalah adanya perlindungan hak intelektual. Ini adalah intellectual property right yang memang mereka pegang teguh. Di Inggris dan Italia itu law-nya, hukumnya itu sudah muncul pada abad 16. You can imagine ya, bagaimana kita negara maju itu sudah memikirkan itu ke abad 16. Lanjut saja, lanjut ya. Nah, sedikit share pengalaman. Lanjut Pak. Oke. Ini saya kira saya kira Ibu Emilda sudah menyampaikan tadi kegunaannya. Lanjut saja ya. Berat jenis paling tinggi, maka kalau kita lihat alat olahraga, mau itu lontar peluru atau barber, angkat berat, pasti nggak bahannya itu kalau nggak MO atau wolfram ya, karena density-nya sangat ekstrim ya. Lanjut saja, lanjut Pak. Ini Bu Emilda, Pak Saptarto mungkin masih lihat. Ini adalah mineral yang masuk ke mentok ya, ore yang masuk ke mentok ya. Saya nggak melihat kenapa kok mineral-mineral yang pembawa wolfram itu tidak ada ya di sini ya, atau tidak diidentifikasi oleh teman-teman timah ya. Padahal kalau kita lihat pencucian pertama, saya nggak tahu pencucian pertama yang dilakukan Ibu Imelda itu di ore Toboali atau umum sifatnya yang masuk ke mentok ya, ya kan? Ini menjadi kalau di Toboali pasti ya, karena kita tahu ada source-nya, ada urat-urat kuarsa ya. Jadi ore yang kita ambil itu tidak jauh dari source-nya ya. Ya, tetapi kalau dia offshore misalkan, apakah jangan-jangan hilang dalam pencucian? Rasanya nggak mungkin karena density-nya sama dengan SN gitu loh, ya kan? Ini juga saya juga berpikir kemana ya mineral ini ya. Lanjut saja, ya lanjut. Lanjut, silakan. Ini saya kira kalau kita lihat di penambangan ini kan luar biasa ya. 742 ppm kan 0,07% kan, almost 1% ya. Tinggi banget gitu loh ya. Ini biji yang di mana lokasinya kan, ya kan? Bagaimana dengan yang di offshore, bagaimana di online ya? Ini menjadi menarik. Kalau di hasil perburuan SLEG 2, waduh, mungkin ini 2000 ppm ya, berarti 0,2% ya, 0,2% ya. Bahkan kalau kita lihat rare earth di SLEG 2 itu hampir 1%, Bu. Total rare earth 1%. Niobium tantalum itu tinggi banget ya. Dan ini sebenarnya juga menjadi PR kita, mungkin PEP ya, Politek ini juga bisa bagaimana mengekstrak logam-logam lain ya di dalam proses peleburan, proses olah murninya ya. Mulai dari beneficiasi. Lanjut, kita cepat aja. Saya kira ini yang hasil XRF. Saya juga ini XRF diambil di ore atau di SLEG ya. Kayaknya di SLEG 2 ini ya. Ya Bu Imelda ya. Oke. Kalau hasil Pak Saptanto ini dari biji langsung Pak. Biji, luar biasa ya. Ambil di lapangan ya. Berarti Pak Sap ya. Biji dekat Toboali ya, Pak Sap ya? Ya Pak, di tempat kita ngambil urat tadi. Oke, ini ya, urat, ya. ini urat. Tidak terlalu jauh dari source-nya berarti ya. Oke, lanjut saja, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, ini hanya gambaran aja. Ini bagi teman-teman mahasiswa apa itu traces atau kadang-kadang kita itu tidak membedakan atau jarang membedakan occurrences dengan deposits. Kalau occurrences itu pasti wolfram itu kalau kita analisis ada, tetapi mungkin ppb. Jadi less than, kalau dia occurrence biasanya ada, tetapi kecil dari konsentrasinya di keras ya. Biasa mengambilnya begitu.
begitu di atas rata-rata kulit bumi itu biasanya sudah disebut deposit ya. Jadi Bu Imelda tadi benar bahwa untuk ekonomis wolfram itu kira-kira kan 0,1 Bu ya, 0,1% ya. That's very good. Saya kira apa yang disampaikan Pak Sap ini sebaiknya saran saya segera dipublikasikan. Juga apa yang disampaikan Bu Imelda. Jangan sampai ini menggantung, biarkan orang melakukan penelitian lebih lanjut. Silakan aja, ini menjadi menarik. Bisa juga oleh PIP atau mungkin juga ada peneliti lain. Lanjut saja, lanjut. Oke, kalau kita lihat ini, saya kira pasti Pak Sap melihat artikel ini. Saya yakin ini ya. Yang ingin saya sampaikan adalah ada host Grayson atau granit, tetapi ada urat kuarsa yang kaya wolframit. Menjadi pertanyaan adalah apakah di Grayson atau di granit itu juga wolframnya kaya atau tidak, ada atau tidak, atau seberapa besar kehadirannya. Tetapi kalau kita lihat hasil pencucian itu ada ya, berarti juga di granit, di hostnya juga pasti ada. Tetapi wolfram pasti di urat kuarsa dan itu sudah menjadi model di mana-mana, termasuk di Indonesia. Pertanyaan, kenapa di urat kuarsa itu kaya wolfram? Next slide, please. Ya. Next slide. Oke, saya kira lanjut saja. Pak Sap sudah menyampaikan ini ya, selalu di urat kuarsa. Lanjut, coba lihat. Lanjut saja. Ini sudah kesimpulan dari yang disampaikan Pak Sap tadi ya di Hatapang. Juga sebenarnya terjadi di bubble ya. Lanjut saja. Ini saya hanya memberikan komentar. Rasanya sih logam tanah jarang itu secara mineralogi untuk di primary deposit itu jarang dia bersama-sama, tetapi mungkin terjadi di laser ya. Lanjut saja, lanjut. Oke. Ini ada artikel tua ya, sebenarnya ini kalau teman-teman yang bergerak di geochemistry pasti sering melihat ini ya. Ini adalah ada kontur-kontur, ada kontur yang menggambarkan partition coefficient. Partition coefficient adalah konsentrasi unsur tertentu, unsur tersebut di dalam mineral dibandingkan dengan unsur tersebut di dalam melt, silicate melt ya. Jadi kalau kita lihat Fe di sana itu ada kontur di mana lebih besar dari 1 adalah Fe di mineral kebetulan piroksin ya. Ini lebih besar dari 1. Artinya apa? Bahwa FeMg itu lebih suka berada di magma yang bersifat basah, tidak bersifat asam. Makin besar dia kontur di luar ini, sedikit dia kecil dia partition coefficient-nya, maka dia akan cenderung masuk ke felsic magma ataupun ada asam ya. Jadi ada korelasi antara ionic radius ini dalam Armstrong ya, itu picometers ya, dengan valensi ya, valensi. Kalau kita lihat wolfram paling ujung kanan itu adalah paling luar, maka dia akan muncul pada paling akhir kegiatan magmatisme, adalah di batuan asam ya. Kalau kita lihat Sn itu sama dengan sedikit di barium di atas ya. Sn itu kan valensinya 4 ya, dia juga jauh ya di luar ya, maka kecenderungannya 2 ini akan berada di luar. Demikian juga tantalum niobium. Ini bisa menjelaskan filosofi dari kehadiran ini di alamnya. Lanjut saja, lanjut. Oke. Kalau kita lihat database yang ada, yang ini Heidenquist, ini mbahnya juga geochemistry ya. Wolfram itu legendnya itu selalu pembawanya OH. Jadi nggak salah Bu Imelda kalau someday untuk melakukan ekstraksi selalu memakai acid ya. Tapi kalau kita lihat yang lain,
CU, PBSN, MO, terutama CL, ini lebih banyak sifatnya yang memang kaitan dengan magnetic volatil yang ada di I-type ya, I-type saya kira. Kalau kita lihat SN ini bisa dua-dua ya. Lanjut saja, lanjut. Dan kalau kita lihat maksimum nih, kalau kolom terakhir adalah partition sebentar sebelumnya. Partition coefficient-nya sebelum punten. Partition coefficient-nya adalah vapor versus melt. Maka kalau kita lihat W itu nggak salah kecil ya, saya ini nggak bisa melihat ya, less than 1 ya, less than 1 ya kan. Oke, lanjut ya, sorry, lanjut aja, lanjut. Oke, ini eksperimen, no, ya ini eksperimen terakhir di mana ini Schmidt ya, saya yakin teman-teman di geologi, geoscience pasti melihat artikelnya Schmidt tahun 2020, partition coefficient kehadiran wolfram di fluid dengan melt di magmanya ya. Jadi pada saat the exsolution, maka wolfram itu berada di fluida instead of berada di melt ya. Dia lebih membawa fluidanya, lebih membawa wolfram dibandingkan dengan SN. Maka SN itu lebih cenderung ada di melt, kemudian wolfram itu ada tentu di kuarsa ya, karena terakhir munculnya. Kalau kita lihat ini function dari alumina saturation index, biasanya kalau granit itu 1 sampai 1,3 ya. Jadi ini yang bisa menjelaskan, ini sebenarnya bahan kuliah juga bagi teman-teman di geoscience ya. Jadi W itu prefer di dalam fluida terakhir, maka dia akan mengisi rongga-rongga di urat kuarsa. Lanjut saja, saya nggak tahu ini mungkin terakhir kali ya. Next slide. Oke, ini kalau kita lihat Grayson ya, wolfram SN itu sangat tinggi di Grayson dibandingkan di granitnya ya. Jadi memang fluida itu membawa dua unsur ini ya kan pada fase akhir magmatisme, khususnya ada felsic magma ya, dan membentuk apakah di Grayson ataupun di urat kuarsa. Tidak demikian juga RE. RE itu lebih cenderung di granit ya, di melt ya. Jadi lebih banyak dia memang berada di kristalisasi magma ya, terpisah pada saat pendinginan magma. Lanjut saja, saya nggak tahu apa berakhir atau enggak. Oke, ini pernah saya tampilkan di economic geology seminar mungkin 3 tahun yang lalu ya. Kenapa di Grayson itu tidak ditemukan RE ya. Jadi memang kalau kita lihat monasit itu lebih banyak di E-type dibandingkan S-type ya kan. Jadi memang sumbernya itu ada kayak mineral pembawa monasit ya. Ini yang sebenarnya yang menjadi bukan berarti di S-type tidak ada monasit. Pasti dia terjadi pada awal kristalisasi di granitnya sendiri ya. Tetapi tidak pada fase akhir. Manakala mereka itu dierosi, maka keduanya akan terdapat di placer tentunya ya. Nah, tentunya kalau mau mencari RE, placer RE ya mungkin dekat-dekat E-type lebih promising mungkin dibandingkan dengan S-type. Sekali lagi bahwa di placer itu dua-duanya bisa terdapat ya, SN, RE ya kan, RE ya. Tetapi maksud saya source-nya itu berbeda, primary source-nya berbeda. Satu adalah S-type, satu adalah E-type. Saya kira demikian Pak Parpar. Sekali lagi luar biasa hasil penelitian teman-teman di PIP ini, dan tentu ini menjadi dorongan lebih keras pada mahasiswa tentunya peneliti selanjutnya. Saya kira jangan lama-lama Bu Emilda, mungkin biasanya kalau swasta itu nggak mau lama-lama, itu sudah sampai sejauh mana biasanya kan. Bisa nggak kita masuk pilot plan 2 tahun dari sekarang kan, gitu aja biasanya kan gitu.
Saya kira demikian, terima kasih.